Nah makanya orang-orang para HRD manager, practitioner, atau HR practitioner, atau GM, atau direktur itu harus paham betul. Yang pertama tuh paham dulu apa itu artificial intelligence. Baru setelah itu bagaimana how to utilize it untuk help us. Kita ini memasuki yang namanya era smart intelligence culture, di mana kita semua sekarang bekerja hidup dengan teknologi. Semuanya sudah terakomodasi dengan informasi yang jelas. Tidak ada yang namanya tidak ada proses SOP dan yang lain-lain. Yang jelas hari ini akan kita rekam ya Pak. Ini akan menjadi materi, akan ditayangkan di podcast saya Helmi Bicara. Dan berulang-ulang kita membuat seperti ini, yang nonton lumayan ya, dan sangat serius gitu yang nonton. Walaupun kalah dengan yang flexing. Oke teman-teman, para penonton, penggemar setia dari Helmi Bicara, podcast channel saya. Jadi hari ini kita akan bicara satu topik dengan tamu-tamu saya, orang yang udah karatan gitu di bidang HR, walaupun saya menolak di bidang sesepuh itu kayaknya sepuh banget ya. Pak Yunus yang paling wah mukanya paling bereaksi itu. Kalau Odi tenang-tenang aja. Jadi saya kenalin satu tamu saya, paling kanan saya adalah Audi Lumbantoruan ya. Oh iya, ini orang Manado kalau namanya. Beliau adalah HR Advisor di ASEAN Center for Biodiversity. Pak tolong dipegang ininya. Biodiversity. Apa sih itu biodiversity? Jadi environment restoration, Pak. Wow. Ya. Jadi kantor di Sisi Raja? Enggak, di Manila. Di Los Baños. Oke. Manila ya, ASEAN banget ya. Ya padahal ya. Dan tamu saya kedua ini adalah seorang yang sangat luar biasa ya, Pak Yunus Trionggo. Beliau adalah HR and GA Director dari Bridgestone. Gitu ya Pak? Benar sekali Bung Helmi. Bridgestone, The Black Donut. Black Donut. Oke, yang ketiga, ini kita karena hari ini kita tidak hanya ngomong tentang HR, human resource, tapi juga kita tentang kemajuan teknologi, yaitu artificial intelligence. Sudah hadir Steven Ng, CEO dari Nusa Meta ya. Betul Bang. Dari WIR. Betul. Ya ini kita satu kantor sebenarnya. Ya. Sebenarnya kita bisik-bisik di kantor udah cukup sebenarnya. Dan paling dekat dengan saya ini adalah adik saya, junior saya, yang tiba-tiba pulang dari Hong Kong. Dia mau bikin perusahaan tentang job placement. Dia mencari Tantowi Yahya, dapatnya saya. Gitu ya. Betul. Dan beliau dulu ada di JobsDB ya, Chandra Bing. Thank you Bang. Benar cerita gitu ya? Kurang lebih seperti itulah. Dia nyari Tanto, dapatnya saya. Jadi kalau kita nanti IPO, gue dapat duit, gue akan bilangin beli Tanto mobil kayak, saya akan kasih judul rezeki yang tertukar. Ini bukan anaknya yang tertukar rezeki. Itu rezeki itu gak bisa ketukar Pak. Iyalah. Oke, kita akan bahas satu hal yang menarik ini. AI ini dalam hubungannya banyak dianggap menakutkan ya, akan mengurangi banyak sekali lapangan kerja. Sementara Indonesia masih berkutetan dengan masalah pengangguran cukup tinggi, betul ya Pak? Iya. Betul, sekitar 7,99 betul. juta ya. Berapa persen sekarang? 7,99 juta. 7,9. Itu angka cukup tinggi ya? Relatif tinggi, tapi sudah turun 410.000 dibandingkan Februari tahun lalu. Wow. Karena penyebabnya apa? Ya kita nanti akan bahas ya. Tapi yang jelas economic growth kita bagus sekali ya Pak Yunus ya. 5, ya. 5, something. Jadi itu termasuk bagus dibandingkan sama negara-negara emerging countries yang lain. Betul. Banding Amerika tinggian kita dong. Yes, pasti. Amerika tuh bangkrut tau nggak? Saya waktu di Amerika 2 minggu lalu mereka hampir melakukan government shutdown. Kalau government shutdown malam itu terjadi 30 September, waduh itu PNS-PNS-nya Amerika itu akan dicutikan dan tidak digaji. Tentara-tentara tidak digaji. Dan bantuan untuk Ukraina juga pasti akan dikurangi. Kok lari ke sana saya? Oke, ini menarik. Jadi AI sudah datang, konon bisa menggantikan dan memang menggantikan ya beberapa posisi-posisi pekerjaan. Mila Aswan hati-hati karena ada stasiun TV yang siaran sudah robot, ya kan? Tanpa emosi, nggak nuntut gaji, nggak nuntut THR ketinggalan, nggak ada gitu-gitu. Jadi sudah datang. Ini akan menjadi solusi
atau justru menjadi lawan? Ya, menjadi kawan atau menjadi lawan ini AI ya? Atau kawan yang jadi lawan? Atau lawan yang harus dikawani? Ya kan begitu ya? Siapa dulu yang harus menjawab ini ya? Mungkin dari Pak Yunus. Jadi urut umur nih Pak kita Pak. Oke, silakan Pak Yunus. Iya, Bang Helmi. Jadi kalau kita melihat research dari Deloitte dan juga dari Dell Technology, pada saat artificial intelligence itu mengerumuni kita, maka investment untuk meng-create artificial intelligence itu almost zero. Almost zero. Almost zero. Itu penelitian tahun 2018 dan sekarang sudah terjadi. Paradoks banget ya. Yes, dan itulah yang sekarang ngerubutin kehidupan kita, termasuk di dunia HR. Nah makanya orang-orang para HRD manager, practitioner, atau HR practitioner, atau GM, atau direktur itu harus paham betul. Yang pertama itu paham dulu apa itu artificial intelligence. Baru setelah itu bagaimana how to utilize it untuk help us make our job easier. Saya pikir kuncinya di situ. Jadi Ya, kalau kita melihat lawan, wah ini kita bagaimana kita bisa melawan apalagi AI. panik duluan padahal belum tahu serangannya Yes. kemana ya Pak? Atau bantuannya apa ya? Kita Apalagi tidak mengerti mengenai AI itu apa. Wah itu bahaya banget. Itu adalah suatu threat bagi profesi HR di masa depan. Jadi HR director, HR manager harus paham dulu. Ini binatang apa? Keren. Ya, apakah membantu, apakah justru ngerepotin? Betul. Jadi harus dipahami dulu ya. Harus dipahami dulu dan bagaimana kita surfing the wave, mengutilize itu untuk memudahkan pekerjaan kita. That's Oke. the key. Saya ke Audi. Audi, menurut Audi ini AI kehadirannya kawan atau lawan? Menggampangkan atau menyusahkan? Oke, Bang Helmi, jadi kalau saya lihat, ini kalau kita melihat dulu internet itu kita sangat takut ya, di zaman-zaman awal ini. Ya. Sekarang ada model yang namanya co-pilot, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu dibantu oleh teknologi. Nah, yang kita tahu, kita ini memasuki yang namanya era smart intelligence culture. Ya, Smart intelligence culture. Di mana kita semua sekarang bekerja hidup dengan teknologi. Apalagi yang namanya di kantor, di organisasi. Artinya apa? Dilarang goblok. Ya, semuanya sudah terakomodasi dengan informasi yang jelas. Tidak ada yang namanya tidak ada proses SOP dan yang lain-lain. Jadi kalau saya pribadi, ini adalah sebuah anugerah, Bang. Dan ini adalah harusnya kita embrace ya. Ya. Tapi kita tahu levelnya di mana. Karena ada beberapa perusahaan yang sekarang masih anti sekali dengan AI. Karena ketakutan data, karena ketakutan sistem yang nanti beresiko dengan semua. Menurut saya, memang tergantung kadarnya, Bang. Ini biasanya orang-orang tua tuh ya. Orang-orang, kata saya dan Pak Yunus mungkin kita sepakat, itu orang disebut dengan silver generation. Yes. Ya generasi-generasi berambut perak, keren sih ya. Cuman anti kemajuan ya. Merasa hebat, padahal dulu ya kan. Merasa paling keren dulu. Jadi kita lihat di dalam perusahaan banyak sekali yang perusahaan-perusahaan yang cukup berumur ya. Nggak gampang gitu bertransformasi dari apa yang dulu ya, yang dari konvensional system ke kemajuan zaman yang wah drastis sekali. Saya pikir COVID ya mungkin Stephen, COVID itu CTO ya, Chief Transformation Officer gitu, yang mentransformasi cepet banget. Iya Bang Helmi, mungkin kalau bicara AI kita coba mundur agak jauh gitu ya, bahwa kita manusia ini jangan lupa kita tool makers. Dari zaman manusia ada, kita selalu jadi tool makers. Tool makers. Nemuin, dulu belum ada pisau kita pakai batu buat motong. Menemukan api, menemukan roda, menemukan steam engine. Semua penemuan-penemuan itu akhirnya membentuk kehidupan manusia gitu kan. Merubah kultur ya. Betul. Merubah gaya hidup ya. Betul. Cara hidup ya. Betul, dan saya melihat setiap ada lompatan teknologi, pasti ada perubahan dalam kehidupan manusia. Nggak berbeda dengan AI pada hari ini, menjadi sebuah lompatan yang pasti akan merubah kehidupan kita. Oke. Mungkin dalam kaitannya dengan HR, saya selalu bicara sama teman-teman di kantor, kalau dulu revolusi industri itu merupakan ancaman ke blue collar, sekarang kita loh white collar yang merasa terancam. Ya, karma Bang mungkin. Dulu kata-katain blue collar ya. Karma datang lebih cepat. Iya betul, tapi ya seperti itulah Bang kalau dari kacamata saya. Oke. Jadi memang lompatan teknologi itu tidak bisa dihindarin dan it's part of us human yang selalu menjadi tool makers.
And we have to adapt. We have to adapt. Manusia hebat itu bukan yang kuat-kuatan ya, bukan ganteng-gantengan, bukan pinter-pinteran, tapi adalah kemampuan untuk beradaptasi kepada kemajuan zaman. Betul Bang. Tapi betul ya, COVID membuat jatuhnya lebih cepat lagi ya, perubahannya. Iya, saya setuju sih Bang, COVID mempercepat banyak hal, terutama dalam adaptasi teknologi. Kalau tidak ada COVID, saya tidak bisa ngelihat ada anak kelas 3 SD belajar Python waktu itu. Kenapa? Karena dia tidak punya kesempatan melakukan ekskul yang lain. Oke. Dia harus belajar di rumah, nggak bisa ekstrakurikuler basket, fotografi, pramuka, semua berhenti. Yang bisa jalan cuma ekskul coding. Akhirnya apa? Anak SD sekarang jago-jago coding Bang. Betul. Gitu, jadi Nggak kebayang ya. nggak kebayang. Malah lebih pintar dari kita. Unfortunately begitu. Jadi kalau kita merasa anak-anak muda sekarang lebih tidak pintar dari kita, salah banget. Saya ke Pak Yunus, Pak, siapa Pak, profesi apa yang mungkin akan terancam dengan kehadiran AI dan yang mana yang mungkin akan selamat atau malah makin baik? Dulu kita sangat optimis ya bahwa profesi yang membutuhkan judgment, emotion, dan sebagainya itu tidak akan terganggu oleh AI. Dulu. Jangan dikira. Ya. Sekarang dengan AI itu di ChatGPT, saya pernah nanya itu. 3 ditambah 4 berapa? Jawabannya 7. Iya. Saya jawab salah, jawabannya 8. Terus dia masih ngotot 7 jawabannya. Saya bilang istri saya bilang 8. Oke. Loh, kenapa? Karena istri saya selalu merasa benar. Saya bilang gitu kan. Oh iya betul. Oh, tapi dia jawabnya bagaimana? Iya. Dia jawabnya, oh jangan-jangan ada masalah komunikasi Anda dengan istri Anda. Nah itu kan, dia sudah bisa menangkap aspek emosional dari saya gitu. Ini ChatGPT. Dia tahu kalau Pak Yunus takut istri ya. Tahu. Nah maksud saya adalah, oleh karena itu kita tidak perlu mendikotomikan lagi Bang Helmi bahwa mana yang akan hilang, mana yang tidak. Dulu kan argumentasinya tadi yang seperti saya katakan, tapi menurut saya itu sudah nggak berlaku karena machine learning dalam ChatGPT atau AI itu bekerja sedemikian cepat, makin melebihi sempurna, kecepatan kita, semakin sempurna. Jadi sekarang adalah mindsetnya adalah bagaimana, kalau saya tetap stick dengan pendapat saya tadi dan berdasarkan diskusi dengan teman-teman saya senior bahwa we have to recognize it very well. Setelah itu how to utilize it untuk help us make it our job easier. Setuju. Mindsetnya harus diputar seperti itu. That's my standpoint. Ya tapi yang jelas ya for sure banyak sekali profesi yang akan hilang ya. Editing ya, redaksional. Betul banget. Jadi profesi-profesi yang cenderung rutin, repetitif, mechanical ya, clerical, itu for sure akan digantikan. Yang ada patternnya gitu ya Pak, patternnya ya. Dan itu akan repetitively pasti akan diganti. Mungkin satu hal Bang Helmi harus disadari, semua yang manusia lakukan semua bisa dikodekan. Ya. Jadi itu yang mesti disadari dulu gitu. Ya. Everything that we do can be codified. Oke. Termasuk emosi. Ya bisa. Sudah ada tools AI yang bisa menghasilkan musik untuk menggelitik sanubari kita yang paling dalam katanya Bang Helmi. Jadi memang emotional musik itu sudah bisa dihasilkan oleh AI. Bahaya ini. Bahaya memang. Ya nggak bahaya lah Bang, kita harus embrace kalau pinjam kata Bang Yunus tadi. Tergantung untuk silver generation ini, nggak mungkin gitu. Benar kata Pak Yunus tadi. Saya kan akuntan ya Pak. Wah akuntan tidak akan pernah bisa tergantikan. Karena Edian ada personal judgment. Siapa bilang? Dokter pun menulis resep kan sudah bisa ini juga ya, di AI kan. Apa mungkin tips dari Bang Audi? Bagaimana untuk menjadikan AI itu lawan? Kalau tidak dia jadi kawan, atau kalau tidak dia jadi lawan? Menurut saya yang sederhananya Bang adalah jangan kita langsung blocking ya dengan pikiran kita bahwa nanti saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Padahal tuh yang paling penting manusia bisa lakukan adalah wisdom ya. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh AI. AI itu juga pintar kan karena kita Bang. Karena kita masukin informasi, makanya sekarang ada yang namanya generatif AI, generasi kedua itu, karena dia dibentuk untuk mencari suatu kebenaran. Padahal kalau manusia itu melalui berbagai proses kan. Kita di sini kan generasi istimewa nih Bang Helmi. Kita melewati pandemi, kita masih bisa di sini berkumpul gitu ya. Itu melalui berbagai peristiwa kan. Dan itu beda dengan teknologi yang diciptakan. Kita merasakan, kita mengalami suatu pelajaran gitu ya Bang. Jadi menurut saya AI itu sama kalau Anda mau belajar musik nggak? Ya kan?
Ya. Ya, tergantung dari Anda, ya kan? Anda yang tahu what is it for you-nya, what is it for me-nya gitu. Tergantung kita butuhnya apa. Saya bahkan sangat lucu nih dengan anak saya, ada AI yang bisa mengerti suara anjing menggonggong, gitu ya. Ada aplikasinya sekarang. Bayangkan kalau nanti dia mengerti semua bahasa binatang. Wah, saya ngeri banget. Saya mungkin melihara binatang yang benar-benar saya bisa kontrol nanti ya, daripada nanti yang binatang saya nggak tahu ternyata punya niat jahat gitu ya. Jadi ini kita harus tahu kadarnya gitu loh Bang. Nah ini tentu melalui proses ya Bang Helmi. Tapi jangan blocking diri kita. Kita harusnya punya rasa kehausan. Apa yang perlu saya pelajari hari ini gitu Bang. Oke, saya mungkin lompat ke Chandra Ming dulu. Perusahaan kita, Job Seeker Company, itu adalah membantu placement, membantu baik employees maupun employers untuk bertemu gitu ya. Jadi ini gimana? Apa Chandra melihat ini sebagai, kan sekarang di database ada 2,6 juta ya tenaga kerja yang siap di ini kan. Sementara ada ancaman dari AI gitu. Jadi bagaimana Chandra Ming memandang ini? Sebenarnya ini sebelum Job Seeker Company kita form, Bang, kita udah aware soal AI ini di depan gitu. Sama kayak mungkin orang hari ini kenal TikTok. Nah, mungkin kalau masih ingat TikTok itu berawal dari ByteDance mengakuisisi Musical.ly di Amerika kan. Nah, kurang lebih Job Seeker Company itu landasan awalnya sebenarnya topik ini ya. Cuma saya tahu karena market kita di Indonesia ini ibaratnya level berapa, kita di level berapa nih ya. Jadi kejauhan Bang. Nah akhirnya saya 1 tahun terakhir ini Job Seeker Company kita laying down foundationnya dulu nih ke arah situ. Ya. So sama halnya kayak dulu waktu saya mentransformasi dari misalkan proses perekrutan, kalau Bapak Ibu ingat zaman dulu menggunakan koran ya. Nah waktu saya mentransform koran pindah ke internet Bang, itu juga pro dan kontra tuh ya. Ada aja ketemu alasan untuk tidak sepakat bahwa dunia ini sekarang bisa merekrut menggunakan internet gitu ya. Contohnya gini, Pak Chandra kalau di koran tuh orang lebih serius Pak gitu. Kalau di internet nggak serius Pak, bercanda dia Pak ya, panggil 10 orang yang datang 2 orang. Pertanyaan saya, memangnya sekarang kalau pakai internet pakai koran sama aja kan, panggil 10 yang datang 2 juga kan. Nah saya pikir sederhananya kayak gitu tuh Bang. Banyak yang tadi yang Mas Audi bilang, saya pikir kita jangan pro dan kontra, suka nggak suka ini akan datang. Dan sudah datang gitu, dan sudah di kehidupan sehari-hari kita. Contoh yang lagi hot kemarin ya, beberapa minggu ini ya, TikTok Shop ya. Pertanyaan saya, apakah Tanah Abang langsung rame gitu? Saya pikir kan enggak juga ya. Enggak. Jadi saya pikir ini penting, itu kayak gini Bang. Bukan itu. Itu kayak gini ya, apa yang tadi Bro Audi Steven bilang gitu. Semua dalam kehidupan kita yang bisa di-code akan ter-code oleh dia gitu. Nah, yang TikTok Shop itu kan simpelnya gini. Bayangkan zaman dulu ada SPG melayani customer datang ke toko. Paling sehari dia bisa layani berapa? 20 sampai 50 orang gitu. AI can do it 500.000 concurrent bersama 500.000 customer. Jadi nggak heran transaksinya jauh lebih besar. Dan ini makin hari makin pintar gitu. Nah dalam Job Seeker Company kita udah ini Bang 2,6 juta laying down foundationnya sudah ya. Angle-nya banyak Bang. Ya corporate ya masih banyak yang ketika saya ketemu, aduh Pak Chandra nggak mungkin lah pakai teknologi ya. Kita udah pakai internet udah bagus Pak. Saya pikir internetnya berubah Pak. Nah ini kita lagi educate pelan-pelan. Nah quite happy to see couple company sudah changing Bang. Paling nggak dia transform lah Bang dari internet mulai laying down foundation. Contoh misalkan tools yang digunakan untuk men-screening CV udah punya gitu ya. Nah di belakangnya itu code-nya kayak yang Bro Audi bilang ya, Python based dan sebagainya. Nah kita Job Seeker Company ini memfasilitasi ujungnya jadi ke situ. Nah kita laying down foundation ini. Dan lumayan Bang 1,5 tahun ini ya, kita udah kayak Alfamart 200.000 karyawan ya. Bapak Ibu yang ke Alfamart, mbak-mbak mas-mas yang di store assistant di Alfamart, mungkin pernah kepikir nggak ya gimana tuh rekrutnya tuh?
Nah itu pakai platform kita gitu. Nah kurang lebih kayak gitu tuh, itu start changing. Dan why we trigger event ini karena kita yakin nih makin hari makin cepat semua stakeholder baik perusahaan mesti mulai suka nggak suka harus transform ke sini gitu. Kandidat juga gitu, mau cari kerja suka nggak suka gimana caranya tools ini bisa bantu kandidat untuk menemukan potensi yang terbaiknya, lowongan terdekat dan tertepat buat dia sehingga bisa matchingnya jauh lebih cepat. Harusnya ke arah situ sih Bang. Gitu. Oke, untuk rekan-rekan jurnalis yang baru hadir, terima kasih, selamat datang. Ya kita udah berlangsung dan saya ke Pak Yunus. Pak, yang ikut di by Zoom berapa? Ratusan ya? Ribuan? Ya banyak banget dan mereka pasti adalah orang-orang HR ya, orang human resource. Yep. Mungkin Pak Yunus bisa memberitahu gitu, nasihat, memberikan advice. Apa sih yang harus disiapkan ya terhadap kemajuan teknologi ini? AI sudah datang, ya, disadari atau tidak udah datang dan bakal makin hebat saya pikir ya kehadirannya. Apa yang harus disiapkan oleh HR Manager, HR Director Pak? Iya, jadi gini Bang Helmi, profesi HR itu di dunia itu mengalami evolution. Mulai dari yang sederhana sampai sekarang yang technology based. Di Indonesia itu juga sama, dulu HR itu kayak polisi kan ya, ngawasin, kalau ada yang melanggar dikasih sanksi dan sebagainya. Terus ganti naik kelas menjadi payroll, menangani payroll, sampai ke HR business partner, sampai sekarang itu bisa some of them itu jadi people advisor. Nah jadi kalau di Indonesia teman-teman yang ikut via Zoom ini tentunya sesuatu message yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kenali Anda itu ada di stage yang mana. Karena memang masing-masing perusahaan Bung Helmi di Indonesia itu men-treat orang HR juga beda-beda. Ada yang sudah menempatkan di posisi yang strategis di HR Director, ada juga yang masih di level superintendent, mungkin supervisor dan sebagainya. Dan masih simpel. Nah oleh karena dengan datangnya AI ini kesempatan buat kita semua untuk meyakinkan kepada kita punya partner, which is CEO kita, GM kita, kepala pabrik kita, untuk, hey guys, ini loh, dengan AI saya bisa begini nih, saya bisa memberikan temuan-temuan inovasi yang untuk mendorong, untuk mencapai top line, bottom line. Jadi orang HR harus kayak gitu tuh mindsetnya. Dan dia harus expert di bidangnya, makanya ini dengan Bang Audi, dengan teman-teman kita tuh meng-encourage untuk certified. Ya. Semua HR manager atau practitioner di Indonesia harus certified, karena kita sudah punya standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Indonesia sudah punya standar kompetensi yang bisa bersaing dengan negara lain. Dan itu kuasai dulu, masukkan AI sebagai enabler untuk show bahwa Anda itu memang contribute dalam proses bisnis di perusahaan Anda. Saya cuma minta stressing ya kepada Audi. Audi artinya HR practitioner harus menguasai AI dong ya? Oke, pertanyaan yang bagus Bang Helmi. Jadi menurut saya masalah harusnya itu tergantung kembali sejauh mana HR itu akan beradaptasi dengan tuntutan dari organisasi. Kalau menurut saya akan bilang bukan hanya wajib, sudah harusnya. Sudah sebagaimana kita sebagai HR itu jangan lagi ngomongin harus tidak. Sudah harus ngomongin apa yang bisa saya lakukan. Creating impact gitu loh. Karena itulah peran teknologi Bang. Karena kalau tidak, kita itu seperti yang tadi saya setuju dengan Pak Yunus, HR itu kadang-kadang beda-beda ya Pak levelingnya di setiap organisasi. Dan kadang-kadang itu yang menjadi celakanya nih, karena kadang-kadang CEO maunya apa, owner maunya apa, HR-nya juga kadang-kadang belum bisa mengadaptasi seperti apa keinginan. Jadi kayak naik sepeda Bang, rodanya itu ada yang cepat duluan, ada yang giginya masih di belakangan gitu. Nah menurut saya, kita itu menggunakan teknologi apalagi AI itu untuk benar-benar mengerti kebutuhan organisasi. Dan ketika itu kita bisa menjadikan sebagai sebuah alat, kita memberikan value creation, sehingga bahkan ekstrimnya harusnya dengan teknologi yang ada, orang-orang HR itu sekarang udah bisa merekomendasikan, ngomong kepada manajemen, ke CEO, ke karyawan, this is skenario yang bisa kita jalankan, this is possibility. Jadi the sky is the limit, mungkin sekarang the space is the limit gitu ya. Jadi tergantung di mana kita mau bermain. Ya itu yang menurut saya jangan lagi kita lah mengotak-otakkan diri kita, tapi
kita harus malah menjadi enabler seperti yang tadi dibilang Pak Yunus. Saya setuju sekali. Jadi kita udah ngomongnya jangan harus tidak Bang, tapi kita harus bilang apa yang bisa saya lakukan untuk creating impact kepada orang lain gitu Bang. Tambahin dikit apa yang Pak Audi sampaikan Bang. Contoh ya, ini setelah saya ketemu dengan a lot of corporate, a lot of organisasi ya, saya menemukan di Indonesia ini seperti ini Bang. Contoh nih, bicara rekrutmen karyawan saja, yang terjadi hari ini masih pasang iklan lowongan, lalu dapat 1000 CV dan dibaca satu-satu tuh. Sortir. Iya, sortingnya satu-satu sampai itu udah jadul banget. Itu Masih bisa banyak yang begitu. hampir semuanya begitu Bang. Dan ini happening di lapangan, betul ya Pak ya. Dan padahal sebenarnya sederhana sekali, ada tools yang namanya applicant tracking system yang bisa melakukan screening, rating dan semuanya. Dan ini saya pikir teman-teman HR mesti mulai, ya tadi propose kali Pak ya, dunia berubah, kita butuh talent terbaik untuk membangun bisnis kita, dan tidak mungkin kita dapat talent terbaik kalau proses hiring kita manual, lihat satu-satu, pakai feeling menjudge, itu repot tuh Pak. Terus panggil 10 orang Bang, yang datang tadi 2, udah interview tengah jalan cancel, ulang lagi dari awal, ya muter-muter di situ. Lama dan mahal. Lama, mahal, dan menurut saya tidak akan pernah mengcapture kebutuhan daripada organisasi tersebut. Padahal judulnya kan HR, human, ya. Tapi frankly speaking saya di lapangan menemukan HR itu tidak fokus ke human, Mbak. Fokusnya ke admin lebih banyak ya, pekerjaan-pekerjaan admin gitu. Jadi makanya setuju sekali yang dikatakan Pak Yunus tadi. Bukan lagi HRBP ya, bahkan kita udah mesti sampai ke people advisor gitu. HR fokusnya ke people, jangan ke admin gitu. Sehingga bagaimana ngembangin, saya pikir Pak Yunus, Pak Audi tahu banget deh, biaya retensi itu jauh lebih murah daripada biaya turnover, betul Pak ya. Jadi kalau dia fokus ke people, dia bisa tahu oh kekurangan orang saya apa, kelebihan orang saya apa, ini placementnya bagaimana. Itu yang harusnya dilakukan oleh kawan-kawan HR Bang. Jadi totally sepakat dengan apa yang Pak Yunus dan Pak Audi sampaikan. Steven, akan sampai ke level apa ini ya pengaruh AI terhadap apa job placement, job creation atau HR management ya di perusahaan? Kalau yang kami sudah observasi Bang Helmi, kalau kita bicara dari mulai rekrutmen sampai pensiun gitu ya, di ranah HR sudah ada AI-nya masing-masing. Kita tahu di ranah rekrutmen terutama pada saat seleksi sudah ada game-game berbasis neuroscience yang di backup oleh AI untuk menseleksi kandidat di awal. Terus kita juga tahu di ujung misalnya pada saat kandidat mungkin bukan kandidat ya, si pekerja sudah mulai masuk usia-usia pensiun, ada AI yang digunakan untuk coaching. Karena gimana pun juga mempersiapkan pensiun itu kadang-kadang perlu persiapan kan Bang. Nah itu sudah ada AI yang fungsinya adalah coaching dan mentoring. Itu sudah ada. Jadi dari ujung sampai ujung AI-nya sudah macam-macam nih Bang Helmi. Tinggal perusahaan mungkin melihat mau mulai dari mana. Seperti itu sih yang sedang dihadapin sama teman-teman HR sekarang. Pak Yunus, apa yang harus disiapkan oleh seorang HR practitioner ya? Level apapun dia ya supaya dia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam artificial intelligence. Ya tadi sebenarnya Bang Helmi tadi menyitir teori Charles Darwin ya, bukan yang the richest, bukan the biggest yang akan tetap survive, tapi orang yang bisa adapt. The fittest. The fittest ya. Nah sama dengan orang HR, menurut saya orang HR sekarang itu harus punya agility, punya adaptability. Saya rasa itu adalah soft skill yang harus dipunya oleh semua HR practitioner di seluruh Indonesia. Karena dengan begitu dia akan tetap survive, apapun AI datang, generative AI datang, dia akan tetap terus menyesuaikan dengan itu dan tadi kata-kata kuncinya utilize it ya, untuk kemudian bisa mempermudah pekerjaan mereka. Bukan ditolak ya? Bukan ditolak, jadi tetap apapun perubahannya tetap bisa eksis karena dengan agility dan adaptability yang kuat itu. Audi ada tambahan? Apa yang harus kita siapkan supaya kita bisa mengoptimalkan kehadiran eksistensi dari artificial intelligence? Ya, selain tadi kita tidak boleh blocking terhadap semangat maupun juga mindset kita, jangan pernah takut berbuat salah. Jadi itu adalah salah satu kunci, kita tahu apa yang bisa kita
berikan impact terhadap apapun yang kita kerjakan. Maksud saya gini, di HR itu kadang orang hanya bicaranya untuk HR saja gitu ya. Makanya HR itu kalau kadang-kadang kita selalu bilang, gunakan waktu Anda bertemu dengan orang, interaksi gitu ya. Biarkan pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh teknologi bisa dilakukan oleh AI gitu kan. Tapi kayak misalnya kita berkomunikasi, bertukar pikiran, ya, memahami apa yang banyak sekali masalah yang kadang-kadang dihadapi oleh pegawai karyawan di lingkungan kerja dengan model-model bekerja yang sekarang sudah berbeda-beda, bisa bekerja dari mana, yang kadang-kadang tidak bisa ditangkap oleh AI, Bang. Jadi ini yang harus kita pahami. Istilahnya wongke, jadilah manusia ya. Pahami kita ini manusia, butuh pendengar, butuh apa ya namanya ya, saluran gitu ya. Sehingga itu menjadikan kita menjadi orang HR yang lebih baik, Bang. Itu menurut saya, Bang. Konkret nih, konkret. Kalau tadi Pak Yunus dan Audi lebih kepada mentality, ya harus siap, unblocking, ya kan, terima, konkret aja. Kalau pelajaran apa yang harus saya ambil? Kalau sertifikasi apa yang saya harus ambil supaya bisa kita mengadapt atau mengantisipasi kemajuan AI? Mungkin Pak Yunus dulu. Ya, saya rasa contoh yang konkret ini Bang Helmi dengan AI, kita bisa menyusun job desk dengan sangat cepat, ya kan? Kemudian yang kedua kita juga bisa menyusun. Ada aplikasinya. Ada aplikasi yang kita bisa nanya ke AI, dia akan jawab langsung, walaupun kita perlu di smoothing dikit-dikit lah, berdasarkan konteks lokalnya ya. Yang kedua kita bikin competency based interviewing guideline. Itu tanya AI juga bisa cepat sekali dan itu kaya banget. Cuma tinggal kita melakukan modifikasi ya, customizing sesuai kebutuhan kita. Dan masih banyak lagi yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang rutin di HR itu bisa dijawab AI. Jadi kuncinya adalah selain tadi punya adaptability dan juga punya agility, maka kita harus segera mengidentify pekerjaan ini bisa diganti AI. Pekerjaan ini bisa, sehingga kita bisa menggeser tugas kita tadi, kita sebagai people advisor, dan kita bisa membangun employee engagement lebih baik lagi. Mungkin itu konkretnya yang bisa kita lakukan. Enggak semua orang HR kan ngerti teknologi. Itulah kehadiran orang-orang seperti Steven. Makanya dia senyum-senyum ya. Jadi kombinasi antara orang HR dengan teman-teman dari tech ya. Gitu ya, Steven? Ya, memang harus bergandengan sih Bang Helmi. Mungkin saya kasih contoh. Saya punya seorang teman, dia radiologis. Radiologis? Kerjaannya setiap hari menganalisa hasil ronsen tentunya. Ternyata 80% dari ronsen yang dia terima setiap hari itu sebenarnya penyakitnya tidak serius. Justru ada 20% yang dia harus fokus dan menganalisa lebih detail. Akhirnya dia memutuskan saya harus pakai AI buat membantu pekerjaan dia. Dan itu sudah dilakukan. Seorang dokter hari ini juga akhirnya harus menjadi seorang teknologis. Itu yang saya yakini bahwa semua profesi yang ada hari ini tidak bisa lari dari teknologi. Justru kalau harus dirombak sistem pendidikan, semua jurusan apapun yang ada sekarang harus menyentuh teknologi. Itu yang saya percaya sih Bang Helmi. Dan semakin kelihatan, semakin kesini bahwa di kantor ya Bang Helmi ya, performance appraisal itu sudah menggunakan AI. Compliance monitoring sudah menggunakan AI. Sebentar lagi coaching nih buat anak-anak muda di kantor yang mungkin kadang-kadang perlu healing, sudah pakai AI. Jadi saya malah melihat teman-teman seperti Pak Yunus, ujung-ujungnya nanti fokusnya cuma membangun etika, membangun value, dan membangun moral dari para pegawai. Udah, justru itu yang lebih penting. Dibandingkan dokumentasi, legal, compliance, dan sebagainya. Jadi mau nggak mau, hari ini seorang HR kalau tidak paham teknologi, ya kasarnya salah sendiri deh. Gitu. Kalau boleh saya tambahkan Bang Helmi, ini prediksi dari Ernst & Young, ya. Kalau kita lihat profesi HR itu paling ujung kanan tuh kelihatan tuh kotaknya. Itu kemudian ada L-nya, L-shape-nya Bang Helmi itu semakin besar tuh L-nya itu. Itu adalah teknologis. Dan di ujung kanan atas itu namanya people advisor. So jadi be careful dan be ready loh teman-teman HR itu. Kalau Anda nggak sebagai teknologis juga, kita akan hilang dari peredaran. Jadi untuk orang HR nggak hati-hati ini lawan ya AI. Betul.
Dan dari Kita kan sisi itu kawan atau lawan, lawan, betul. ya? Kita harus lawan dengan kecerdikan dan kecerdasan kita tuh. Saya boleh nambahin ya Bang? Yes. Jadi minggu lalu saya bicara dengan salah satu tim saya di Biodiversity, itu profesor, dan uniknya dia bilang sekarang dia percaya sama AI. Kenapa? Sudah ada sebuah teknologi AI bisa melihat isi hutan Bang. Lengkap jenisnya, semua flora faunanya. Itu menggantikan berapa saintis Bang? Dalam sisi biaya dan yang lain-lain. Jadi saya sebagai orang HR di situ bicara, kalau begitu kita perlu tahu sebenarnya apa impact kita nih organisasi supaya apapun yang sudah dilakukan oleh teknologi itu jangan kita lakukan lagi gitu ya. Jadi menurut saya menambahkan dari Pak Yunus, Pak Steven, kita juga harus mulai paham proses dari perusahaan organisasi kita ke depan tuh mau kemana gitu. Itulah sebenarnya value creation juga yang kita harus lakukan. Kita mau kemana nih 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi jangan teknologi yang ngomongin itu, tapi kita nih sebagai orang HR yang tadi itu seperti Pak Yunus katakan, people advisor, itulah peran mutlak kita, seperti itu Bang. Menambahkan tadi dari yang... Oke, saya ke Chandra. Ini job seeker kan memang menggunakan teknologi dalam rekrutmen ya, membantu employees dan membantu employers. Konkretnya apa yang ditawarkan oleh job seeker, Pak Chandra? Kalau yang employer, simpelnya gini Bang, hari ini kita masih fokus ke perusahaan-perusahaan menengah ke atas, ya kayak tadi Alfamart, Alfamidi, mentransform proses rekrutmen yang masih manual. Yang saya maksud dengan manual adalah tadi pasang iklan, dapat 1000 lamaran, dibaca satu-satu, itu manual. Sekalipun sudah menggunakan internet gitu. Nah ini start changing nih Bang, start changing ke tadi automatic screening, renting dan sebagainya. Toolsnya namanya applicant tracking system gitu. Jadi kita mengconvert itu. Nah kenapa kami men-trigger topik AI ini? Karena memang tujuan kita ke arah sana tuh. Cuma karena kita tahu most likely di Indonesia kita perlu, ibaratnya kalau tangga kelima langsung kita lompatin nanti pada jatuh. Ya kita satu-satu. Mirip kayak dulu ini yang saya pelajari Bang di Indonesia itu, dulu waktu saya membangun job portal, pindah proses perekrutan karyawan dari koran ke internet, semua pada bilang canggih Pak, tapi saya koneksi internet nggak punya. Sampai akhirnya saya pikir-pikir gimana nih Indonesia biar bisa transform gitu ya. Akhirnya saya kumpulin HRD Pak, saya kumpulin kandidatnya, jadilah job fair itu hari ini. Sampai saya ingat ya satu tahun tuh Bang, ada 120-an job fair tuh seluruh Indonesia di kampus. Nah saya pikir hal itu perlu kita lakukan ya. So kalau langsung frontal nanti tadi yang Pak Audi bilang ada yang pro, ada yang kontra, begitu macam begitu alasan yang terjadi. So what job seeker do hari ini adalah kita mentransform corporate besar dari manual hiring ke digital. Pasang iklan langsung tahu nih mana yang qualified, tidak qualified, mana yang ranking 1, 2, 3, mana yang paling match dari sisi budget dan sebagainya. Oh, systemize. Dan beauty-nya adalah di belakangnya sudah ada machine learning tadi yang Pak Yunus yang ngebacain nih. Ini corporate ini makin banyak dipakai, makin banyak sering dipakai, makin terpola. Untuk corporate ini, inilah standar yang terbaik. Nah itu yang kita lakukan Bang buat corporate hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mulai rilis yang buat B2C-nya ya, mengizinkan teman-teman UKM untuk merekrut juga. Kayak contoh misalkan Bang Helmi punya Kampung Febri ya, yang kemarin baru. Kampung Febri, kampung istri saya. Butuh katakanlah waiters gitu. Ketik aja waiters, nanti akan muncul waiters yang paling dekat dengan Kampung Febri. Di dekat lokasi itu. Di dekat lokasi itu, dan bukan aja paling dekat, paling matching yang mana nih gitu. Okay. Bisa sampai kayak gitu tuh Bang. Nah ini kita lagi gini, a lot of people talking about AI, tetapi sebenarnya ini Pak Steven lebih expert dari saya soal ini. Itu nggak tiba-tiba muncul begitu aja Bang gitu. Itu ada big data di situ, ada machine learning di situ ya. Kulitnya tampilannya macam-macam, ada metaverse dan lain. Tapi ini yang mesti disiapkan. Itu sebabnya saya yakin kenapa job seeker 1,5 tahun 2,6 juta dan begitu begitu cepat gitu, tanpa branding, tanpa yang lain-lain tuh, dan begitu jalan karena mesinnya jalan. Mirip kayak tadi TikTok Shop tadi Bang, tiba-tiba kita shock aja bisa ratusan triliun dalam 1 bulan transaksinya, 60 juta orang Indonesia belanja di situ gitu. Kok dia tahu ya Pak Audi lagi mau belanja ini gitu,
Bisa sampai kayak gitu tuh. Nah ini yang kita lagi siapkan Bang. Mudah-mudahan Indonesia yang sumber daya alamnya luar biasa ini disupport juga dengan sumber daya manusia yang luar biasa dan betul-betul bisa match sehingga kita bisa grow nih gitu. Ya. Stephen mau nambahin? Saya mau nambahin sudut berpikir nih Bang Helmi. Beberapa minggu lalu di aplikasi Roblox yang suka dimainkan sama putra-putri, mulai memperkenalkan fitur AI. Artinya apa Bang? Ini anak-anak usia 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun yang hari ini sudah terbiasa menggunakan AI untuk aktivitas mereka. Meskipun masih di dalam Roblox. Dalam game ya. Dalam game. Apa jadinya ketika 5 tahun kemudian, 8 tahun kemudian mereka masuk ke dunia kerja. Terus ngelihat perusahaannya nggak pakai AI nih. Udah males deh. Jadi malas Bang. Iya. Yang punya saya Pak Yunus orang tua. Interview masih disuruh ngantri panjang. Capek deh. Oke, kita bangga lagi lihat loh. Yang daftar yang antri banyak tuh. Ketinggalan lu. Kasihan. Kasihan deh lu. 2 bulan lalu tuh Bang ada yang sampai jemur-jemuran tuh di Sudirman tuh untuk cari kerja. Kan kasihan lah. Teknologi bisa bantu itu kok. Hebat tapi jadul sebenarnya. Oke, kepada yang di rumah viewers, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin apa Mila bisa bantu bacain? Karena kita nggak bisa bacain. Oke. Oh ini dari Kecik Putri. Bagaimana agar orang HR bisa mampu di bidang ke-HR-annya dan tidak bisa digantikan oleh AI? Ini pertanyaannya. Ya udah deh, ya kalau yang aneh-aneh gini seru Audi aja yang jawab tuh. Ya. Jangan bikin pusing orang tua loh. Gitu. Iya, ini pertanyaan menarik. Ya, kalau kita bicara digantikan ya, kita harus menerima kenyataan teknologi kan terlalu datang. Tinggal kita aja memainkan peran. Kita mau digantikan atau tidak itu. Jadi tergantung Anda. Anda mau mulai dari mana, mungkin bisa dari mana saja. Tapi silahkan, Anda mau pakai teknologi itu membantu Anda atau tidak. Sama kalau kita menggunakan handphone Bang. Iya kan? Anda mau pakai aplikasi mana sih yang sering dipakai dan tidak? Iya enggak? Seperti itu. Jadi menurut saya ya tergantung dari apa yang Anda mau lakukan ya. Kalau Anda maunya kerjaan administratif, ya itu akan pasti digantikan. Ya. Tapi gunakan kesempatan yang lain seperti itu Bang, gitu kira-kira. Pak Yunus mau nambahin? Yang pertama saya menyarankan secara technical competencies harus di catch up cepat ya. Dan sekarang belajar itu gampang kok. Bisa akses ke Coursera, ke Skillsoft, ke Kubisa, macam-macam sekarang sumbernya banyak. Jadi di catch up secara technical competencies. Setelah itu digital mindsetnya masukin tuh. Ya. Bagaimana memanfaatkan AI salah satunya adalah untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi dari pertanyaan yang tadi menurut saya 2 itu saja tipsnya ya. Segera catch up your technical competencies. Setelah itu manfaatkan bagaimana any updated teknologi itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Shano Yusuf. Apakah benar kecerdasan buatan atau AI hanya untuk membantu manusia, bukan menggantikan manusia? Ini gua aja yang jawab nih. Kalau Anda nggak bergerak, Anda akan digantikan. Itu aja. Cukup ya? Lah, tergantung Anda lah. Langsung Bang. Langsung aja, mau gampang lah. Kalau Anda menentang gitu, pekerjaan lu gampang, cuman yang pengulangan, nggak perlu pakai judgement, selesai, kelar hidup lo ya. Jadi jelas gitu. Jadi itu yang tadi 2 narasumber saya mengatakan bahwa kita tidak perlu takut sama AI, justru kita sikapi, ya kita pelajari, kemudian kita adapt, dan percayalah kalau kita wise melakukannya atau tepat, dia akan memberikan bantuan yang sangat luar biasa, lebih cepat, lebih murah, lebih akurat pasti ya. Oke. Nggak perlu pakar IR yang jawab itu, gua aja ya. Ada lagi? Silakan. Ya, jadi ini justru masalah mindset ya Pak Yunus ya. Yes, mindset ya. Mindset, betul. ya. Jadi tinggal sikap Anda, apakah Anda mau terbuka atau Anda mau tertutup yang jelas. Ini kayak wave, gelombangnya gila gitu. Dan kita percaya kita tidak akan pernah bisa menentang wave. Yang harus kita lakukan adalah riding the wave. Ini pertanyaan dari Apps Learning Center. Izin bertanya, apakah sudah ada compare perbandingan biaya maksudnya mengenai pemakaian AI dengan manual? Ini dari Stephen ini. Oke, mungkin kalau saya hanya bercerita dari pengalaman, jadi misalnya gini, di kantor kami menggunakan AI untuk performance appraisal, itu biayanya per tahun hanya sekitar $500 sampai $600 US.
$500 untuk- Kantor sebesar itu? Iya, untuk yang di tim saya Bang, yang Oke. di Nusa Meta kan kita hanya 80-an orang. Oh, Itu sekitar Nusa Meta. Iya, itu sekitar hampir mendekati $500 per tahun. Sekitar 8 juta lah ya. 8 juta. Oke. Tapi kalau saya mau pakai hire Orang? satu orang khusus, Iya. ya mungkin itu 8 juta per bulan gajinya. Gaji sebulan ya. Jadi kira-kira komparasi seperti itu. Ada banyak cutinya lagi. Orang lagi. Ya Winus. Saya menambahkan gini ya, ini comparison antara cost dengan kalau kita kena agile itu boleh satu mindset. Oke. Tapi dengan AI kita tuh bisa memberikan impact yang jauh snowballing efeknya lebih gede. Contoh nih, di salah satu perusahaan teknologi yang terkenal yang ada di Indonesia, saya nggak sebut namanya, setiap minggu tuh Bang Helmi diberikan kemudian reminder di dalam gadgetnya itu 3 posisi yang best fit dengan dia punya portofolio. Oke. Setiap dia ikut training ini, menyelesaikan project itu, portofolionya akan nambah. Dan dia ditawarin lagi minggu depannya ada 3 posisi yang paling best fit buat dia. Dan dia harus milih mana yang dia pilih. Bayangin tuh kalau seperti itu semua manajer itu dibegitukan. Siapa yang nggak pengen career ladder-nya itu bisa kemudian jadi challenge yang baru gitu. Dan setiap minggu begitu. Setiap minggu? Setiap minggu. Oke. Itu adalah kerja daripada AI, bayangin. Efeknya itu bisa secara moral, secara semangat untuk bagaimana menjadi maju setiap hari itu akan terjadi di perusahaan. Tergantung sikap orangnya Pak. Ada yang sedang, wah tantangan baru. Ada yang bilang, wah ancaman baru. Tapi itu real Efeknya itu tuh. yang tidak, itu yang priceless sebetulnya. Tergantung mentality Mental- mindset dari iya, orangnya. Saya Oke. keliling, tambahin Bang, saya keliling ke banyak corporate. Kalau jujur-jujuran banyak yang blocking dari bahasa Pak Oni. Blocking. Masih banyak yang merasa bahwa ini ancaman gitu. Ah. Padahal realitasnya suka nggak suka akan datang kan gitu, jawaban tadi Bang Helmi. Iya. Nggak usah panjang lebar lah, langsung aja kalau dia nggak beradaptasi pasti akan terlibat gitu. Ya, dan banyak contoh ya, bukan saja posisi, bukan saja pekerjaan, perusahaan. Saya kemarin nonton itu Pak, film BlackBerry gitu, dalam perjalanan gitu ya. Bagaimana sebuah perusahaan yang wah keren banget, tiba-tiba dia menentang satu kemajuan yang introduce oleh Steve Jobs. Kelar. Ya dari perusahaan giant gitu menjadi, aduh gila-gilaan. Jadi begitulah, banyak sekali, ya itu kita bicara disruption ya. Ini disruption dalam profesi. Baik, pertanyaan dari Philip Daniel. Selamat siang para praktisi semua. Ada yang sudah pernah pakai HR GPT? Ada? Silakan. Bapak belum nih? Buat kami GPT terlalu general, Bang Yes. Helmi. Kurang spesifik. Kurang spesifik. Jadi kami pakai GPT untuk hal-hal yang umum. Ya, Tapi kalau untuk HR masih banyak tools Betul. lain di luar sana yang lebih spesifik. saya jangan ada HR GPT ya, saya AI GPT aja belum terlalu percaya. Masukin aja Helmi Yahya, ya Indonesia gitu. 6 kali masukin datanya 6 kali berbeda. Saya dianggap tamatan bukan dari STAN, dianggap lagi pernah jadi dirut RCTI, pernah punya kasus hukum. Saya bilang ngaco ini loh. 6 kali nanya ya 6 kali jawabannya berbeda. Jadi barangkali hati-hati juga ya kita mengandalkan AI dan mungkin kurang spesifik kali ya Pak Steven ya. Satu hal Bang Helmi, AI juga masih perlu belajar. Ya. Ada bias yang dia perlu pelajari. Cukup besar ya ya. Ada- Tergantung feedingnya juga kan. Betul. Jadi ada supervised learning, ada unsupervised learning di AI. Nah itu semua memang mempengaruhi output. Oke. Baik. Jadi walaupun teknologi sudah datang, AI sudah datang, kita harus wise juga ya. Jangan telan mentah-mentah juga. Setuju ya Pak Yunus ya? Setuju, sangat setuju. Ya ya. Iya, betul. Oke, apapun gitu. Baik, masih ada bilang? Saya rasa kasih kesempatan untuk teman-teman media dulu ya Pak Helmi. Oh, oke. Untuk Teman media bertanya siapa? dari tadi sudah by Zoom. Dari teman-teman media ada yang Silakan. ingin ditanyakan kepada pembicara kami hari ini? Silakan teman media. Mungkin ada yang diingin tanyakan, apakah nanti tugas dari reporter atau kameramen bisa digantikan oleh AI For mungkin? sure. Sekarang reporter, penyiar, editor, ya, advertorial segala macam sudah bisa dikerjakan oleh AI ya. Oke. Skripsi aja pakai AI sekarang, pakai Ya Bapak jangan dibocorin dong Pak. celakanya dosen juga pakai kok sama gitu. Nanti udah nggak ada joki skripsi lagi Pak Helmi. Oke, sambil kita menunggu teman-teman dari media untuk bertanya, kita akan Silakan, kembali. Ini ada pertanyaan dari teman-teman online, mau bertanya ke Pak Yunus, apa saja AI yang pernah dibuat dan tipe pekerjaan apa di HR yang digantikan?
Iya, secara spesifik memang masih dalam development, to be honest ya. Tetapi dalam beberapa job yang tadi saya sebutkan, misalnya membuat job description, membuat competency based interviewing guideline, itu sangat memungkinkan pakai AI. Tetapi dengan smoothing dari kita ya, jangan sampai dilepas begitu saja, akan jadi bahasanya itu liar sekali, kita harus customize gitu. Jadi secara spesifik belum, seperti tadi kata Pak Steven tadi masih under development, tapi sooner or later pasti akan datang masalahnya. Jadi kita harus welcoming mereka dengan apa? Dengan antusias, kira-kira gitu. Jadi mungkin mumpung mereka belum sempurna, kesempatan kita untuk belajar ya. Benar, Oke, setuju ya. Oke. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Kalau saya sendiri mengajukan pertanyaan boleh nggak sih Pak? Boleh. Boleh ya sambil Ini menunggu jurnalis nih otaknya pilpres semua nih kayaknya. Habis dari KPU nih ya. Pak, oke, saya izin bertanya, bagaimana kalau misalnya sebuah perusahaan yang sudah menggunakan AI, HR-nya, biasa katakanlah buka lowongan untuk para IT. Dulu IT kebanyakan laki-laki, sekarang kebanyakan IT juga didominasi oleh perempuan. Ada adaptasinya nggak untuk AI-nya juga? Stephen dijawab nih, Pan. Di kantor kita banyak kan perempuan ya? Iya, Cukup banyak ya? Cukup balance kita. Galak-galak lagi. Adaptasi dalam arti apa nih? Mungkin gini, salah satu hal yang AI bisa bantu adalah proses onboarding. Mungkin kalau kita tahu proses onboarding itu kan repetitif. Nah itu sekarang perlahan-lahan juga sudah mulai digantikan oleh AI. Dan dalam proses onboarding tentunya mau itu gendernya cewek atau cowok, satu hal yang AI bisa deliver adalah personalized onboarding content. Ya, jadi itu mungkin salah satu hal yang juga menarik untuk nanti dipelajari sama teman-teman HR. Oke, baik. Oke. Ini ada pertanyaan baru nih Pak. Selamat siang, jika begitu skill atau karakter seperti apa yang harus dimiliki seorang HR? Audi kali, Pak Adi. Oke, terima kasih Bang. Jadi kalau saya bilang skill karakter apa? Skill karakter yang punya growth mindset. Growth mindset. Ya, karena itu yang membantu HR itu akan selalu berkembang. Tidak pernah akan berhenti di satu titik saja. Growth itu aja mindset. Bang. Simple. Mindset yang bertumbuh. Pasti bukan yang mental blocking dan sebagainya ya, yang bertumbuh. Oke. Betul, Bang. Ada lagi. Sementara menunggu mungkin Pak Chandra bisa menerangkan mungkin kepada wartawan baru datang, Job Seeker adalah satu perusahaan aplikasi ya yang membantu pencarian pekerjaan, job placement dengan memanfaatkan kemajuan teknologi gitu ya. Jadi barangkali apa spesifik yang benefit dari kehadiran Job Seeker Company di Indonesia? Pertama kami fokus dari blue collar. Jadi kalau di Indonesia mungkin angkatan kerja yang lulusan SMA, SMK sampai dengan diploma. Yang jumlahnya itu bisa 6 kali lebih banyak daripada white collar yang S1 ke atas. Nah itu laying down foundation kita fokus ke situ, dan produk yang kami offering adalah Bang, kalau bahasa kerennya social recruitment platform. Ya. Jadi sebuah platform yang menghubungkan pencari dan pembeli kerja yang lebih berbasiskan social metriknya dia gitu loh ya. Sebagai contoh tadi selama ini kan perusahaan kalau mau rekrut karyawan pasang iklan, dapat kandidat 1000 orang melamar, bentuk CV-nya sama semua, ya kan? Cara bikin CV-nya juga copy paste tuh paling. Nah, apa yang dilakukan social recruitment platform ini, bentuk CV-nya berubah menjadi video resume. Sehingga tadi tuh yang Pak Audi bilang, misalkan kita mau rekrut store assistant misalkan, jaga toko, tentu dia dari video resume-nya kita bisa tahu apakah dia secara skill, soft skill-nya match nggak dengan itu. Nah, mesin learning kami memprofiling itu semua tuh. Terus kita memisahkan ini yang qualified, tidak qualified. Nah yang tidak qualified ini nanti jadi PR berikutnya tuh yang Pak Yunus tadi sempat share tuh. Gimana caranya kita certified mereka supaya bisa lebih qualified. Jadi tidak mengandalkan pendidikan formal saja gitu. Tapi mengandalkan betul-betul skillnya dia. Nah itu yang membuat dia bisa match. Nah itu yang kami lihat Bang di itu. So basically apa yang Job Seeker lakukan adalah buat perusahaan kita mentransform manual proses tadi itu ke digital, ke teknologi. Kami tidak
100% berkata bahwa pindah ke AI ya, karena kita tahu ini juga masih tech times ya. Tetapi kami mempionirkan Bang itu untuk mulai ya, karena terlalu jauh nanti kalau mau langsung ke AI ininya aja belum ya. Masih banyak perusahaan yang merekrut menggunakan Google Form. Itu udah dibilang teknologi tuh Pak. Nah ini yang kami lakukan Bang. Kita udah transfer cukup banyak perusahaan untuk pindah ke teknologi. Lalu dari sisi kandidat kita punya job seeker apps ya yang mempermudah para pencari kerja ini mendapatkan pekerjaan yang match dengan dia. So cara kerjanya gini, kalau dari zaman dulu kita sebagai pencari kerja kita selalu berpikir gimana caranya cari kerja. Pernah nggak kita berpikir gimana caranya kerjaan nyariin dia gitu. Jadi bukan lagi nyari kerja nih Bapak Ibu, tetapi kerjaan yang nyariin dia. So gimana kerjaan bisa cari dia? Dia mesti quote unquote tadi menjual diri dia misalkan, menunjukkan kepada dunia apa kemampuan, bisa kerja apa dia gitu. Nah itulah bentuk video resume-nya. Nah teknologi kita membantu dia mengguide itu. Lama-lama dia akan bukan lagi nyari kerja tapi kerjaan nyariin dia. Nah itu yang kita lagi bangun, itu yang kita mulai. Itulah yang dialami oleh 2,6 juta kandidat kita. Kenapa begitu cepat growth-nya 1,5 tahun, dan ini jauh lebih cepat growth-nya dibanding dengan yang saya bangun sebelumnya Bang. Dan ini saya yakin akan menjadi solusi nih buat pemberi kerja maupun pencari kerja gitu. Ya mudah-mudahanlah job seeker company bisa ikut terlibat mengurangi angka pengangguran yang Pak Yunus bilang tadi. Hampir 8 juta orang Pak ya masih menganggur Pak ya. Hampir 8 juta. 7 sekian persen dari Iya. ini pengangguran terbuka tertutup. Pengangguran terbuka 7,99 7,9%. juta. Wow. Tapi gila. itu udah turun dari tahun lalu Bang. Jadi dibandingkan Februari tahun 2022 itu turun 410.000. Which is oke lah. Tetapi kan angkatan kerja setiap tahun tuh nambah 2 juta kata Bu Menaker. Dan pengangguran terbanyak berasal dari tamatan SMA SMK ya sebenarnya. Unfortunately yes. SMK loh. SMK betul. Jadi artinya ada juga 8,41%. masalah dengan link and match ya. Yes. Kemarin kita pikir SMK itu akan menggampangkan mereka mendapat pekerjaan secara spesifik. Definitely, Which is not. which is not. Jujur nih. Tambahin dikit lagi Bang, tadi sebenarnya bukan cuma hanya angka pengangguran tadi Bang. Kalau kita lihat HCI kita Indonesia, Human Capital Index kita itu sekitar 5,6 ya Pak sekarang. Paling tinggi 1 Bang. Simpelnya gini, sampai usia 18 tahun berapa orang sih yang match dari sisi pekerjaan dan sehat walafiat sampai dia usia 18 tahun. Ternyata cuma 5,6 gitu. Jadi dari 100 orang misalkan cuma 56 orang. Ah sisanya itu yang jadi masalah itu tadi kan. Nah ini yang kita bandingkan dengan negara tetangga kita Bang. Misalnya Singapura itu 8,8 hampir 8,9 tuh. Jadi nggak heran kalau kita ke Singapura everyone skillful gitu. Dari usia baru mulai kerja sampai yang usia silver generation tadi itu. Semua orang bisa kerja gitu karena memang disiapkan ke situ. Ya. Nah ini yang job seeker triggering ya. Mudah-mudahan di Indonesia itu Bang ada 75 juta angkatan kerja lulusan SMP sampai dengan diploma. Ini kalau diselesaikan sejahteralah kita gitu. Dan job seeker juga membuka lowongan tuh apa silver color juga ya? Yes, bukan silver. Betul. Grey color. Grey color. Grey color. Grey color. Anda bayangin orang-orang Indonesia tuh pensiunnya kan terlalu cepat Pak Yunus. Iya, Umur sebetulnya 56, 58 udah dipensiunkan. Sebetulnya undang-undang pensiun Iya, itu kan iya. membolehkan sampai 60. Cuman Iya. kadang-kadang ada perusahaan yang cuma menerima 55. 55. 55 itu Bang. Sebetulnya Masih seger-segernya. iya, baru mau perform nih kira-kira Iya, gitu ya. iya. Masih banyak potensi mau perform. Suruh pensiun. Jadi Dan itu kan- nyari kerjanya susah loh. Iya betul. Nonton film di intern nggak ya? Yes. Jadi kalau bingung mau ngelamar gimana, jangan-jangan ya generasi 55 tahun itu ngelamarnya masih pakai map tuh kali. Masih pakai map yang warna merah, warna hijau gitu, warna-warni gitu ya. Masih pakai CV begitu ya. Jadi jadul banget gitu. Jadi apa job seeker pun memberikan kesempatan. Kalau kita lihat di Singapura ya umur 60-70 masih kerja. Minimal jualan es Singapura yang $1. Yes, nah itu yang saya mau tambahkan tadi dari Pak Chandra tadi. Ya. Kita itu
sekarang ini kan kita akan diberikan puncak bonus demografi ini Yes, tahun yes, 2030 ya kan. Iya. Jepang, Jerman itu sudah masuk aging worker itu. Oh iya, susah itu. Tapi Jepang itu sangat cerdik sama Singapura juga. Dia bisa memberikan kesempatan kepada aging worker itu ke dalam sektor produktif dia. Betul. Kita ini mau dikasih bonus demografi loh. Iya. Kalau kita nggggak siap, ini mohon maaf nih. Nggak Kalau bisa kita nggak siap, dimanfaatin ya. tahun 2030 itu akan banyak orang yang unskilled, yang tidak kompeten. Siapapun presiden di tahun itu pasti akan pusing 7 keliling. Iya, pusing juga. Pasti. Itu katanya udah silver generation, terakhir jadi useless generation. Yes. Loh ya, apalagi kalau punya Absolutely, mentality yes. saya dulu hebat. Wah, susah kita. Oke, semoga job seeker bisa memberikan Amin. jalan untuk mereka ya. Oke, waktu kita habis, sebelum saya minta Mila untuk nge-lead Q&A dengan teman-teman media, mungkin ada closing statement dari Audi. Ya, bagi saya untuk semua, baik kita yang online maupun juga yang di sini, AI itu semakin cepat pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan segala prediksi, hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita, apakah itu menjadi kawan atau lawan. Bagi saya pribadi, hadapi dengan baik dan gunakan dengan bijaksana. Itu dulu aja. Ya, karena dengan itu kita bisa mengetahui sejauh mana kita bisa melakukan atau menggunakan teknologi AI itu lebih baik. Karena kita lihat bahwa ada yang prediksi 2030 semua teknologi ChatGPT, BART ataupun juga apapun bisa kembali, bisa bertemu dan bisa berbicara satu sama lain. Nah, masalahnya di mana manusia? Seperti itu kan. Nah, kalau saya pribadi hadapi dengan baik ya, dan growth mindset. Itu aja Bang, terakhir dari saya. Bang Yunus? Iya, saya rasa khusus untuk profesi HR ya, di dunia maupun di Indonesia, terutama teman-teman saya di Indonesia, itu kita harus mampu mengenali evolution itu, evolusi profesi kita ini. Dan dengan datangnya AI, Bang Helmi, menurut saya ya, kita harus berani melompat jauh. Jangan hanya kita mempertahankan status quo platform yang ada sekarang itu sebagai tempat yang kita nyaman bekerja. Kita harus siap melompat jauh. Jadi apapun AI datang, apapun teknologi yang datang, kita harus tadi growth mindset, kita punya adaptability, kita punya agility. Itulah yang akan menyelamatkan profesi kita. Steven? Jangan takut dengan AI buat teman-teman di industri HR. Optimumkan AI untuk mengoptimasi pengalaman bagi employee. Jadi selama AI bisa dipakai untuk membuat teman-teman di kantor happy, gunakan. Jadi nggak usah terlalu takut dengan ancamannya, dengan segala teknologi di belakangnya. Gunakan AI untuk mengoptimumkan positive experience bagi employee. Sudah. Just experience. Ya. Chandra? Yang pertama tadi jangan takut ya teman-teman di HR ya. Saya pikir kalau kita punya mindset tadi setelah jangan takut terus punya mindset mau evolve ya. Langkah yang paling praktis adalah saya pikir belajar dengan sangat cepat karena yang ini transformasi teknologinya semakin cepat dan jauh lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya. Dan cara terbaik untuk belajar adalah bertanya kepada expert ataupun rekan-rekan yang sudah nyemplung ke situ. Saya aja yang 26 tahun di dunia teknologi, dari zaman jadi programmer sampai hari ini Bang jadi technopreneur, masih mensubmit kayak saya submit ke Bang Helmi belajar tentang branding, belajar. Saya menemukan itu membantu saya dengan lebih cepat dan sangat murah ya. Dan I think itu yang harus dilakukan oleh teman-teman di HR, learn, submit, dan yang paling terakhir adalah tentunya mesti action ya. Kalau kita hanya wacana-wacana nggak jadi-jadi nih, mesti action. Yang gampang-gampang aja Bang. Lihat pola kita merekrut, apakah masih manual. Kalau masih manual, transform ke teknologi. Lihat waktu kita 80-90% habis di kerjaan admin. Mungkin mesti pindah tuh. Kita kan HR ya, bukan admin. Jadi fokuslah ke human, bukan ke kerjaan admin. Nah, singkat cerita, yang bisa dikerjakan robot, jangan kita kerjakan, nanti kita kalah. Kerjain yang dia nggak bisa kerjain. Nah, itu yang membuat kita lebih wise, lebih growth, dan lebih cepat. Dan saya pikir lebih meaningful dalam karir kita. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk keempat narasumber kita.
Hiring Talks with Helmi Bicara. Jadi kalau saya boleh memberikan kesimpulan termasuk kepada penonton di rumah ya ataupun dimanapun Anda berada, penonton podcast Helmi Bicara, saya pikir ini satu pembicaraan yang sangat berkualitas ya. Saya berharap banyak menolong orang-orang yang sedang di persimpangan jalan terhadap kedatangan makhluk yang bernama artificial intelligence. Kita kasih judul yang sangat provokatif, ini AI dalam HR, yaitu lawan atau kawan. Bisa lawan, bisa kawan. Ya, jadi kalau saya, kan orang selalu mengatakan, ya 100 kawan apa kurang banyak, 1 lawan terlalu banyak. Ya, jadi menurut saya jangan dilawan lah. Karena kita tidak akan pernah bisa melawan kemajuan zaman. Mari kita kawani. Mari kita jadikan kawan. Ya, tinggal kita harus bersiap ya untuk bagaimana mengoptimalkan kemajuan zaman. Ya, jangan banyak menentang, pelajarin, experience, ya do it ya. Dan kemudian kita belajar sambil jalan lah ya, sambil jalan karena memang masih butuh waktu juga untuk penyempurnaan. Demikian, semoga kita ini pembicaraan menarik. Kita akan jumpa dengan topik baru dan tamu-tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.